Mau bahas tentang pathway diabetes mellitus. Jadi untuk teman-teman semoga bisa membantu ya. Nah, kalau kita bicara tentang diabetes mellitus, sudah pasti ada dua, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Nah, DM tipe 1 itu umumnya biasanya disebabkan oleh genetik atau bawaan dari lahir, dimana yang rusak itu biasanya adalah sel beta pankreasnya atau sel yang memproduksi insulin. Ya, dia ini membantu dalam proses pembuatan insulin. Jadi kalau sel beta pankreasnya rusak, ya otomatis insulinnya berkurang. Nah, itu pada DM tipe 1. Kalau DM tipe 2 udah pasti ini faktor predisposisinya obesitas, gaya hidup, usia, dan infeksi. Umumnya DM tipe 2 itu diakibatkan oleh faktor usia. Makanya biasanya lansia-lansia itu terkena DM tipe 2, di mana memang kalau sudah usia lanjut atau lansia itu umumnya sel-sel dalam tubuh itu sudah resisten terhadap insulin. Nah, kalian perlu tahu resisten itu apa. Nah, resisten nih, sedikit saya jelaskan terkait istilah-istilah yang dapat membantu kalian untuk menjelaskan pathway kalian lebih rinci supaya kalian keren di depan pada saat presentasi. Jangan asal baca tapi nggak tahu arti begitu. Nah, oke. Resisten itu kayak menolak atau sukar. Jadi insulin itu kan kita tahu sebagai faktor untuk penyeberangannya gula dalam darah ke sel agar sel bisa memproduksi energi untuk metabolisme toh. Nah, tapi karena dia resisten, jadi sel itu kayak menolak perintah dari insulin untuk mengambil gula, sehingga gula tidak bisa terdistribusi ke sel. Itulah intinya. Oke, harus kalian paham ini resisten ini. Kalian harus paham ini. Nah, dari hal tersebut kayak DM tipe 1 kerusakan sel beta pankreasnya, DM tipe 2 resisten terhadap insulin nanti akan mengakibatkan insufisiensi insulin. Dimana maksud dari insufisiensi insulin ini adalah hilangnya fungsional dari insulin tersebut, sehingga karena insulin kurang otomatis produksi energi dalam tubuh itu kurang, sel-sel bisa mati kalau tidak ada energi. Nah, sehingga tubuh menyiapkan kompensasi untuk menghilangkan ketidakmampuan tersebut, di mana lemak di metabolismekan, karbohidrat juga dimetabolismekan, dan protein. Nah, kita bahas satu. Pada saat insufisiensi insulin terjadi, otomatis tubuh akan merespon dengan kompensasi metabolisme lemak untuk membantu sel-sel mendapatkan gula agar bisa bersintesis atau bermetabolisme. Nah, pada saat metabolisme lemak terjadi akan timbul yang namanya lipolisis. Nah, ini lipolisis nih. Teman-teman harus lihat nih lipolisis. Nah, lipolisis itu apa? Ya, perubahan lemak menjadi glukosa. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. Lipolisis adalah lemak dirubah menjadi glukosa, sehingga nantinya tubuh akan mendapatkan glukosa kembali. Nah, tapi yang jadi masalah adalah pada saat proses lipolisis bukan hanya glukosa yang akan ada, tapi itu juga akan mengakibatkan asam lemak bebas, salah satu hasil dari metabolisme lipolisis, menjadi meningkat. Nah, asam lemak bebas meningkat itu mengakibatkan apa? Ya, kalau asam lemak bebas meningkat ya mengakibatkan ketoanemia atau zat keton terdapat dalam darah dalam jumlah yang banyak. Itu akibat dari lipolisis. Apa itu zat keton? Nah, zat keton ini hasil dari lipolisis. Salah satu zat yang tertumpuk kalau misalnya lipolisis itu sering terjadi. Nah, akibatnya darah menjadi banyak keton, urin juga ada keton, kondisi tubuh juga kebanyakan keton, jaringan itu kebanyakan keton pokoknya. Nah, sehingga mengakibatkan respon ini mual dan muntah, dan juga dehidrasi berlebihan. Pada saat mual dan muntah serta sampai dehidrasi, otomatis yang kita pertimbangkan untuk masalah keperawatan yang pertama adalah kekurangan volume cairan. Nah, otomatis masalah keperawatan 1 sudah kita dapat tuh, kekurangan volume cairan. Selanjutnya tadi asam lemak bebas meningkat, apalagi respon yang diperlihatkan oleh tubuh, kelemahan otot. Pada saat kelemahan otot terjadi,
otomatis kita bisa memprediksi, oh ada masalah keperawatan berhubungan dengan kelemahan otot, yaitu hambatan mobilitas fisik. Makanya pada pasien-pasien diabetes itu biasanya keluhannya lemah, letih, lesu. Nah, itu kan sebagai salah satu efek dari lipolisis yang sering terjadi, sehingga mengakibatkan nanti kelemahan otot dia. Makanya bisa kita angkat masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik. Nah, selanjutnya metabolisme karbohidrat. Nah, karbohidrat nanti itu akan dirubah menjadi glikogen. Glikogen adalah cadangan gula yang dipersiapkan tubuh kalau sewaktu-waktu gula dalam darah itu kurang. Nah, yang jadi masalahnya adalah sel-sel itu memberikan sinyal ke otak bahwasannya mereka belum dapat gula. Itu yang jadi masalahnya. Padahal gula dalam darah itu banyak, cuman nggak bisa terdistribusi karena insulinnya rusak. Nah, sel-sel ngamuk karena belum dapat gula, dia berikan respon ke otak, sehingga otak menyuruh untuk memecah glikogen lagi menjadi gula. Nah, meningkatlah gula dalam darah nih. Ini. Meningkat dia kan. Nah, selain itu tadi metabolisme lemak menjadi gula itu juga dikenal dengan nama gluconeogenesis, di mana pembentukan sumber gula itu bukan hanya dari karbohidrat, tapi dari lemak menjadi gula. Nah, kalau dia dari karbohidrat menjadi gula itu biasanya kita sebut dengan glikogenesis. Terakhir kita bahas tentang metabolisme protein, di mana protein juga itu akan dimetabolisme secara terus menerus sehingga nanti terjadi penurunan sistem protein atau penurunan protein dalam tubuh. Otomatis tubuh akan menjadi kurus, sehingga ini bisa memberikan kita gambaran bahwasannya kita bisa mengangkat masalah keperawatan, yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah, selain itu kalau protein itu menurun, otomatis tubuh akan merespon dengan infeksi yang sulit disembuhkan atau mudah terinfeksi, sehingga kita bisa mengangkat juga masalah keperawatan, risiko infeksi. Nah, seperti itu teman-teman. Selain itu, karena tadi salah satu faktornya adalah infeksi yang susah sembuh, kalau ada luka atau jaringan mati itu akan bersifat gangren, susah dipulihkan, sehingga ini bisa mengakibatkan kita atau setidaknya memberikan gambaran kita bisa mengangkat masalah keperawatan kerusakan integritas kulit. Kalau kerusakan integritas kulit sudah terjadi, otomatis ada proses debridement, pembedahan, atau ya kita merawat luka kaki diabetes lah. Di sini sudah masuk luka kaki diabetes, LKD lah, luka kaki diabetes, dimana otomatis adanya perlukan pada kaki, pengeluaran histamin dan prostaglandin. Ya seperti yang kita tahu, kalau misalnya ada perusakan atau kerusakan jaringan itu biasanya histamin diproduksi. Nah, kalau histamin diproduksi itu akan nantinya tarikannya adalah merangsang respon nyeri di area perifer dari kulit, nah atau jaringan, sehingga nanti akan memicu yang namanya nyeri akut. Makanya kita angkat masalah keperawatan nyeri akut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi gambarannya begitu. Dan pada saat kerusakan insulin atau ketidakmampuan insulin mendistribusikan gula dalam darah, itu kita sudah bisa mengangkat yang namanya risiko ketidakstabilan gula darah, masalah keperawatan. Nah, risiko ketidakstabilan gula darah. Jadi gula darahnya itu fluktuatif. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu aja ya yang bisa saya jelaskan sedikit. Jadi kalau kalian mau bahas pathway, sebisa mungkin kalian pisah dulu kata-kata yang kalian belum tahu artinya apa, kalian cari tahu dulu supaya penjelasan pathway kalian itu lebih optimal begitu teman-teman. Oke, mungkin semoga bisa membantu ya. Terima kasih.